Ini ibu-ibu dan nona-nona yang kerja di bank dong, ini don cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kau lihat dekat tetap cantik. Dorang pakai pakaian gagah-gagah lagi, kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, pakai AC. Wih, kita pi bank itu macam kita tidak mau pulang. Kita macam mau lihat-lihat terus begini. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali dorang bilang, "Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?" Terus saya khotbah, saya bilang, "Ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang ketika bangun pagi lihat suami pas bangun, lantas dia bilang, 'Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?'" Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan menjauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita kita untuk perayaan 61 tahun Bank NTT, saja kita merenungkan satu bagian pembacaan ini, kita merenungkan ulang saja. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Surat pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita hari ini adalah Bank NTT membumi. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu di sini kan kita launching itu menjadi bintang. Jadi kita di atas udara. Hari ini kita omong lagi kita ada di bumi. Biasa kalau di udara itu orang agak takut-takut sedikit. Kalau kita terbang pakai Boeing itu kan dia terbang kira-kira 36.000 kaki. Berarti kira-kira 12 km di atas udara. Kalau sudah di zona aman itu orang sudah bisa lepas sabuk pengaman, jalan ke belakang. Terus tiba-tiba ada lampu seatbeltnya menyala dan ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali kau buat apa? Jago ilam kan gitu. Itu pesawat belum jatuh kita sudah mati, dia belum jatuh kita sudah mati. Dia mati sudah kita. Karena dia udah. Kalau kita duduk, kembali duduk, ada anak kecil di sebelah dia ribut, kita kasih tahu dia, Adi, doa. Ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Kalau 900 km per jam berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi anak ojek dong di muka itu. Lebih kalah. Dalam kecepatan yang kira-kira seperti itu, saudara, dia tabrak awan, kan pesawat guncang sedikit. Oh, itu menarik itu. Waktu dalam kecepatan itu dia tabrak awan, pesawat guncang, yang di atas yang agama Kristen semua langsung bilang Yesus. Kalau di darat kaget bamaki. Saya belum pernah dengar orang maki di atas pesawat, belum ada. Kalau seandainya di Bank NTT ada yang biasa maki, kumpul kasih dia uang, beli tiket suruh berangkat. Pas bulan Februari begitu. Saya yakin pula dia bikin satu persekutuan doa di bank pusat ini. Kalau di tinggi banyak orang hati-hati. Dia punya soal ketika kita ada di bumi. Bank NTT membumi. Kekuatan full ada pada kita. Orang bisa jalan. Kalau kita ada di dunia, di bumi, kan bisa jalan.
jalan kaki. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini. Kan kekuatan full ada pada kita. Orang lain kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Kita bisa santai-santai, senang-senang. Tapi kalau makin jauh perjalanan, biasanya orang mulai ada ketakutan sedikit. Kalau kita naik ojek saja dari sini ke Pasar Wesapa, itu anak kecil lari cepat sekali, yang di belakang akan bilang, "Adi, pelan sedikit." Kenapa? Tante pun dada tidak bisa. Terus ini anak ojek bilang, "Tante hanya bayar 5.000 saja juga." Ya memangnya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem, Adi. 10.000 baru pakai rem. Tapi intinya kalau semakin jauh itu orang mulai rasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Nah, baik saudara-saudara, kepada saya disampaikan informasi yang baik ini. Dalam rangka ini, Bank NTT membumi. Dari awal bulan Bank NTT sudah melakukan kegiatan bakti sosial bersih-bersih pasar seluruh kota Kupang dan kabupaten di NTT. Serempak kantor pusat dan tanggal 23 kantor cabang tersebar di seluruh NTT. Komitmen untuk mengurangi stunting sudah dari tahun lalu, dan tahun ini juga menyumbang untuk stunting dan menjadi kakak asuh untuk anak-anak stunting. Wah, ini betul-betul membumi, betul-betul. Lalu saudara-saudara, saya ajak kita untuk mulai merenungkan bahwa memang benar, ibadah itu ada dua. Satu, ibadah liturgis. Ibadah liturgis seperti hari ini kita duduk, berdoa, menyanyi. Tapi yang kedua adalah ibadah raya kehidupan. Ibadah ketika kita ada di rumah, di kantor, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Banyak orang sukses pada ibadah-ibadah liturgis, tapi gagal pada ibadah-ibadah raya kehidupan. Ada banyak orang yang tidak mampu untuk menyambung atau mengaitkan antara hari Minggu dan hari Senin. Di hari Minggu itu dia bisa menyanyi sampai menangis itu. Dia bisa tegulin. Senin dia gila ulang sampai Sabtu lagi terus gitu. Jadi tidak ada hubungan sekali antara hari Minggu dan hari Senin. Itu kita pengusaha. Kita seringkali sangat sukses di ibadah-ibadah liturgis, tapi gagal pada ibadah-ibadah raya kehidupan. Karena banyak orang bilang, "Pak, ini kita masih di bumi, Pak." Membenarkan banyak hal yang karena kita tinggal di bumi. Lalu saya baca teks ini, teks yang saya kira sangat ringan dan kita semua bisa menghafal dengan baik. Paulus mengutus Timotius untuk menjadi uskup di Efesus. Tapi sayang, Timotius masih terlalu muda. Bukan muda biasa-biasa. Ini muda air-air. Bukan air biasa juga. Ini air tergenang ini. Rupa-rupanya dia akan berjumpa dengan dua persoalan yang serius. Pertama, dia akan berjumpa dengan pengajar sesat, pengajaran sesat yang serius di sana. Tapi juga yang kedua, dia berjumpa dengan orang-orang yang rasa diri pintar sekali. Ada pengajar sesat, tapi ada orang-orang yang rasa diri pintar, sudah sangat yakin bahwa ketika mereka melihat Timotius yang muda ini, ada banyak kalimat yang sangat tidak mengenakan akan diterima oleh Timotius. Sebagai orang yang diutus ini, pasti dia akan menerima banyak sekali hal yang dia tidak suka dan dia tidak mau dengar. Tapi dia harus berhadapan dengan itu. Lalu sebagai bapak rohani ini, Paulus menasihati dia beberapa hal yang baik ini. Paulus kasih dia, "Timotius, kalau engkau ketemu orang yang bicara tentang kamu, tidak pernah melihat kamu pun kebaikan sama sekali, tidak usah marah, tidak usah protes, tidak usah berusaha untuk membenarkan diri. Cukup lakukan ini," dia bilang. "Jadilah teladan. Jadilah teladan. Itu cukup. Tidak usah berbantah-bantah dengan mereka. Jadilah teladan." Lantas dia mengurai dengan baik. Ada 5 keteladanan, dan keteladanan itu bertingkat-tingkat. Kita tinggal ukur kita ada di mana.
Pertama, dia kasih tahu, Timotius, engkau mesti jadi teladan dalam perkataan. Kata-kata yang keluar dari mulutmu harus kata-kata yang terukur, yang melewati proses berpikir yang baik, melewati proses beriman yang baik, baru kemudian mengatakan sesuatu. Pikir baik-baik baru mengucapkan. Jangan sampai mulut lebih cepat daripada pikiran. Berpikir dengan baik baru menyampaikan. Tuhan Allah menciptakan manusia, ada 2 mata, 2 telinga. Berapa mulut? 2 mata, 2 telinga, tapi hanya 1 mulut. Supaya apa? Lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong 1 kali. Karena ada banyak orang di dunia ini, tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia punya mulut 7. Tidak tahu apa-apa, mau ngomong ke tahu-tahu, bahkan bikin siaran langsung lagi. Itu yang gitu pusing, karena dia nasihat baik-baik. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, bicara berapa kali? 1 kali, itu cukup. Karena dia nasihat dengan baik. Pakailah mulutmu jadi mulut yang baik, tidak boleh tipu. Dia Bang NTT ini ada yang biasa tipu kok. Tidak, ini jujur-jujur. Ya, tidak boleh tipu. Alasan apapun tidak boleh tipu. Tidak boleh membuli, tidak boleh maki. Saudara, saya lihat ada mikrolet 1 Land OS apa. Itu orang cukup kreatif juga saya kira dari kata-kata. Di samping dia punya pintu tertulis begini, kalau mau umur panjang pura-puralah tuli. Dia saya bayangkan mungkin supaya kalau orang omong nanti tidak usah dengarlah, tapi ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia tulis lanjut di bawah, kalau mau umur panjang pura-puralah tuli, supaya kalau Tuhan panggil engkau tidak dengar dan jalan terus saja. Saya bilang manusia macam begini ini Tuhan tidak panggil, dia nanti pergi sendiri. Kemungkinan besar dia lewat Liliban nanti dia pergi. Jadi kreativitas dalam kata-kata itu baik, tapi letakkan dia pada tempat yang benar. Itu cukup. Itu cukup. Karena banyak orang bisa berkata-kata dan kita tergoda untuk berkata-kata terlalu banyak. Kita tergoda untuk membuat banyak sekali slogan, kita tergoda untuk banyak hal, kita push status dong, itu ngeri. Tapi nanti ada pertanggungjawabannya toh. Karena dia bilang kalau mau omong dengar ulang-ulang, lihat ulang-ulang, omong 1 kali. Nah, ini tantangan kita, Bang NTT membumi. Kata-kata sebagus dikasih naik sedikit. Timotius, engkau mesti jadi teladan dalam tingkah lakumu. 100 orang yang berkata-kata yang bagus, waktu diuji dengan tingkah laku belum tentu tetap turun, belum tentu tetap turun. Batu uji dari kata-kata adalah tindakan. Hari ini kita berkata-kata tentang ini, Bang NTT membumi. Lalu tindakan kita, Pak tadi yang sudah banyak, nanti kita bahas lebih. Tapi ini menjadi serius bagi kita. Saya pernah bilang pada saudara, orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang karmana. Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin begitu. Itu cukup. Jangan omong lain, bikin lain. Apalagi pikir lain, omong lain, bikin lain. Itu hasilnya kelainan. Jadi saudara-saudara harus sinkron semua. Karena itu dia masuk dalam keteladanan. Wah, ini menjadi serius bagi kita. Saya bilang
ilmu dan semua yang ada pada kita harus dinyatakan dalam tindakan. Sarjana pertanian, tapi tidak bisa tanam tomat. Ini soal ini. Lalu kita bikin syukuran waktu dia wisuda petani. Saya kira tidak pas itu. Sarjana peternakan, mantap tuh, tidak ada yang salah. Tapi tidak bisa kas kawin babi, tidak bisa. Sarjana olahraga, terus kita bilang kakak, coba kakak roll, coba kakak koprol, atau kakak salto, terus ini, kita puas di dunia kata-kata. Padahal daftar makanan tidak dapat mengenyangkan laparmu. Siapa yang terlalu lapar, dia masuk satu warung di depan, dia baca nasi ayam, terus dia bilang saya sudah kenyang, ya terima, tidak bisa. Tindakan. Setelah tindakan yang bagus, dia kasih naik sedikit lagi. Engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dia kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Batu uji dari tindakan adalah kasih. Kenapa? Karena semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas kasih. Belum tentu. Baik itu kadang-kadang pencitraan. Kasih itu spiritualitas, sesuatu yang keluar. Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu teologi, yang keluar itu etika. Perjumpaan antara teologi dan etika itu spiritualitas. Spiritualitas. Kalau yang dari luar ke dalam itu pencitraan. Kita pakai contoh bersih-bersih ini. Tadi ada om bersih-bersih sampah. Kalau spiritualitasnya bagus, penuh kasih, dia lihat sampah langsung ambil, langsung sapu. Itu spiritualitas. Tapi kalau dia lihat sampah terus dia kasih tahu, pas beta ambil foto, nah itu pencitraan. Itu pencitraan. Itu pencitraan itu. Saya tidak tahu yang bersih-bersih di pasar itu pakai yang mana, saya juga belum tahu itu. Jadi spiritualitas itu kalau dia lihat itu kotor, ya dia ambil saja, dia kerja saja. Tapi kalau pas dia ambil dia video supaya bikin itu bahaya itu. Saudara-saudara, karena itu semua yang kelihatan baik itu kan belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar kan. Saya bilang kepada banyak orang, saya bilang begini, ini ibu-ibu dan nona-nona yang kerja di bank dong, ini don cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kau lihat dekat tetap cantik. Dorang pakai pakaian gagah-gagah lagi, kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, pakai AC. Wih, kita pi bank itu macam kita tidak mau pulang. Kayak macam mau lihat-lihat dong terus begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dorang bilang, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya khotbah, saya bilang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang ketika bangun pagi lihat suami pas bangun, lantas dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Sudah kelihatan baik tak? Tapi ini baik ini harus didasarkan pada sesuatu, yaitu kasih. Itu yang membedakan kita. Kita ada di dukan, kita mau Bang NTT ini membumi, bukan pencitraan. Bukan pencitraan. Dia sesuatu yang natural, betul-betul. Saya suka khotbah yang bisa untuk memahami lebih jauh adalah orang tua, terutama ibu-ibu. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMP semua. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit ke tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Iya, sesar itu abnormal kok.
Waktu ibu dong sakit melahirkan, kami suami ini hanya dari luar taruh tangan di kepala baru bilang Yesus. Sudah begitulah dia bayangkan kira-kira anak muka ke siapa. Paling hanya begitu saja. Tidak. Saudara, ini anak dong ini waktu menangis, kan orang tua punya tahu hanya dua, kalau bukan basah pasti lapar. Kalau bukan basah lapar. Anak-anak pun jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua pun jam tidur, anak-anak punya jam. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anaknya. Jam 3 subuh juga bapak mama ada goyang-goyang. Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu tuh seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau ini anak ada lari-lari, nyamuk mana gigit ya, tapi sudahlah. Tapi sudahlah, kita tidak usah bahas itu, tidak usah lah. Tapi saudara lihat, anak-anak itu kan belum tahu bicara kan. Dia punya mama bapak ajar dia beromong satu-satu suku kata. Ma, pa. Waktu dia mulai SMP sudah lancar bicara. Ada suka beromong dan dia bapak mama. Suka kok tidak? Dia lebih suka beromong dengan kawan. Pertanyaannya, siapa suruh kas makan dia? Siapa suruh kas makan dia? Kasih tidak terpatahkan. Saya mendefinisikan, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Karena itu waktu kita ajar mereka bicara, tidak bicara dengan kita sekalipun, tetap kita kasih makan doang toh. Kita ajar dong jalan satu-satu langkah, pegang di tangan bro. Te. Itu jalan belakang itu. Tapi ketika dong mulai SMP, ada suka jalan dengan dong bapak mama. Dong lebih suka jalan deng. Pertanyaannya, kenapa beli cash dong HP? Kasih tidak terpatahkan. Gitu. Orang tua selalu bilang begini, anak-anak, asal kamu mau sekolah tinggi, kami orang tua ikat perut juga tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen, tapi dorang utang untuk anak-anaknya. Walaupun waktu kirim dong ke sekolah ekonomi di Surabaya, dong tidak pernah telepon, kecuali pada waktu tahu juga ya, tahu. Nah, saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Karena itu dia bilang, kata-kata su bagus tambah tindakan, tapi tindakan su bagus, batu ujinya adalah harus ada kasih di situ. Sekarang kasih sudah bagus, dia kasih naik lagi. Engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Banyak orang memiliki kasih, tapi belum tentu setia. Belum tentu setia. Suami-suami di Bang NTT ini setia-setia semua tuh. Oh ya, ada yang kayak ragu-ragu. Setia. Setia itu proses satu hari demi satu hari demi satu hari. Setia itu berkaitan komitmen satu orang dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan. Itu kesetiaan. Supaya kemudian kita tidak pencitraan. Kenapa? Bang NTT membumi. Kan saudara pernah kerja di pasar. Kapan lagi kerja di pasar? Atau mentira itu hari memang harus nah. Jadi kita mesti. As yang gini hari, kesetiaan itu kan bicara tentang terus menerus bilang, saya ini dulu pernah setia, kan tidak dulu. Kesetiaan itu terus menerus. Itu setia. Proses dari satu hari ke satu. Saya pernah bilang pada saudara, ada satu istri protes suaminya. Dia bilang, papa ini sekarang sudah tidak setia. Papa berubah. Papa tidak seperti yang dulu lagi. Dia pun suami bilang, tidak seperti yang dulu apa?
Papa masih kayak dulu. Coba mama bilang mana yang bab tidak setia. Dulu sedikit-sedikit papa su ajak mama makan. Nabas. Ya bukan soal apanya, tapi dulu sedikit-sedikit papa su ajak mama beli pakaian RB. Dulu sedikit-sedikit bapak datang, bapak bilang mama tutup mata, tutup mata, tutup mata. Sekarang papa tidak pernah lakukan itu lagi. Papa berubah. Terus dia suami bilang begini, mama coba mama pikir baik-baik, coba mama pikir nelayan mana, nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan. Dia pu istri bilang, oh jadi selama ini papa hanya umpan-umpan mam, selama ini papa pikir mama ikan. Malam mau tidur, dia pu istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu, tidak bisa. Suami ketuk, mama yuk buka pintu dulu. Tidak, mama yuk tidur di luar. Mama kenapa buat papa begini? Kita dua suami istri, kenapa buat saya begini? Terus dia pu istri bilang, papa coba papa pikir baik-baik, coba papa pikir nelayan mana, nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan. Kesetiaan tuh terus menerus toh. Jangan ini hari kelihatan setia, besok kan tidak begitu. Jadi ini kita di bumi, tapi ya kesetiaan tuh ya terus-terus. Saya punya definisi tentang kesetiaan yang orang tidak suka, tapi ya, namanya saya punya. Jadi saya setia berarti bukan mematikan rasa terhadap sesuatu, tapi setia berarti sebuah kesadaran. Kesadaran. Setia bukan mematikan rasa. Kesetiaan itu kesadaran. Karena kita laki-laki ini kan melihat perempuan cantik-cantik ini, masa kita tidak lihat? Kami laki-laki ini kan melihat betul-betul dengan mata. Duduk sama-sama, ada perempuan cantik satu lewat, serempak kami punya kepala akan begini. Kalau istri ada duduk di sebelah, kalau kami lihat begitu akan jadi masalah. Perempuan cantik lewat, kami kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah. Tapi disitulah kesetiaan. Sadar Tuhan, sadar. Kesetiaan itu kesadaran kita siapa dan seterusnya. Bukan soal mematikan rasa. Terakhir, dia kasih tahu. Kesetiaan itu bagus. Jadi batu uji dari kasih adalah setia. Ini terakhir yang paling tinggi dia kasih tahu. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucian. Batu uji dari kesetiaan adalah kesucian. Banyak orang mungkin sudah setia, tapi belum tentu menjaga kesucian. Yang menarik saudara adalah perkataan, tingkah laku, kasih dan kesetiaan urusan kita dengan orang lain. Waktu bicara kesucian, kita bicara soal kita dengan Tuhan. Paling tinggi malah. Saudara tidak akan pernah mendengar berita bahwa pendeta Yandi mencuri sesuatu. Saudara tidak akan pernah. Saya berani garansi itu. Tapi saudara tidak tahu apa yang tersimpan dalam perasaan saya tentang sesuatu. Karena itu di dalam ini menjadi sesuatu. Kenapa kesucian menjadi penting? Tuhan yang kita sembah dia kudus, dia suci. Yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Kalau kita di terang, bisa lihat orang di gelap? Tidak bisa. Orang di gelap, bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa kadang-kadang kita sudah di terang tapi suka kembali pergi gelap? Saya suka bilang, karena orang biasa di terang kembali ke gelap itu kan dia suka begini. Namanya apa itu? Meluh. Kalau dia sudah begini, tiba-tiba dia akan. Kita kalau pergi ke gereja di tanggal 31 Desember, menarik sekali. Kita masuk itu kan sore-sore, malam-malam itu lampu-lampu agak redup, musik klasik.
teng 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 teng. Terus ada puisi, tidak terasa. Saya dalam hati, dia tidak rasa. Ini 365 hari. Terus bla 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 bla, di akhir dia begini. Mari kita tulis catatan-catatan dosa kita yang tidak baik, biar dia berlalu bersama-sama dengan tahun lama. Tahun baru, hidup baru, semangat baru. Wih, dong mulai tulis catatan dosa. Ada yang tulis 5, ada yang 10, ada 20, ada yang tulis pakai menangis. Dia sedih baru tulis. Tidak langsung buang, masih bungkus bagus-bagus, ikat lagi pakai pita. Keluar juga tidak langsung buang atau bakar, dia masih menyanyi, mampirlah dengar doa. Wih, mantap itu. Ini 31 Desember ini. Masuk minggu kedua bulan Februari, dia gila ulang. Bahkan lebih parah dari tahun lalu. Nah, ini juga jadi repot buat kita ini, saudara-saudara. Baru kita omel, Bapak kok kenapa begitu? Namanya kita masih di dunia. Jadi ini tantangan juga bagi kita punya perjalanan, Bang NTT membumi. Wih, di bumi ini sekarang kita betul-betul masuk di dalam dunia nyata. Dunia sekarang ini kan ada dua. Satu dia pun nama dunia nyata, satu dia pun nama dunia maya. Yang menarik di dunia nyata adalah orang tua lahir lebih duluan anak-anak. Sehingga peraturan don terlalu banyak, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh begini. Anak menangis bilang, ini pun nenek ada minta nama. Terlalu banyak lah peraturan di dunia nyata. Di dunia maya, anak-anak lahir lebih duluan orang tua. Kita pun anak umur 3 tahun, dia pun bapak setengah mati dengan ini Android. Di sini. Makanya seringkali di dunia maya banyak orang tua bikin kayak anak-anak karena dia lahir kemudian gitu dunia. Nah, ini yang kita maksud bumi ini bumi yang nyata atau tidak nyata. Karena itu saudara-saudara, selamat untuk ulang tahun ke-61 Bang NTT. Pasti saudara dicerca habis-habisan oleh banyak orang. Banyak orang mensyukuri kehadiran saudara. Banyak orang mendoakan banyak bagi saudara, tapi banyak orang juga tidak suka saudara. Apalagi yang separuh kalau dia sakit hati itu, dia omong saudara apa yang baik. Tapi saya kira nasihat firman ini baik bagi kita semua. Jadilah teladan, tidak usah berbantah-bantah, apalagi tulis di Facebook. Kalau tidak tahu tentang saya jangan omong ke tahu-tahu, karena setan paling suka orang tidak tahu apa-apa. Tidak usah sampai-sampai begitulah. Jadilah teladan, itu sudah cukup. Biar orang menilai dari apa yang kita kerjakan. Amin. Selamat buat kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Inilah yang